Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Rahmat di channel Gurumed. Pada video kali ini kita akan belajar materi trigonometri terkait aplikasi rumus jumlah, selisih, dan perkalian sinus dan kosinus. Ini adalah bagian yang ke-8 atau bagian yang terakhir dari pembahasan materi trigonometri, rumus sinus dan kosinus. Pada bagian yang ke-8 ini kita akan menyelesaikan beberapa soal dengan menggunakan rumus-rumus jumlah atau selisih sinus, kosinus, dan tangen, rumus sudut ganda, serta rumus konversi perkalian ke penjumlahan atau sebaliknya dari penjumlahan atau pengurangan ke perkalian. Nah, bagaimana soal-soalnya? Mari simak video ini sampai selesai. Soal yang pertama, seorang siswa mencoba menentukan tinggi nyala api di puncak Tugu Monas di Jakarta dengan cara mengukur sudut elevasi di suatu tempat sejauh X dari kaki tugu, misalnya sudut elevasi itu alfa dan beta. Nah, misalnya ada pengamat di sini, dia mengukur tinggi nyala api di puncak Tugu Monas yang ini ya, warnanya kuning ini, dengan mengukur sudut elevasi. Jadi pengamat ini berdiri sejauh X dari kaki tugu, ini jaraknya X, melihat ke puncak nyala api itu dengan sudut alfa, sedangkan ke kaki nyala api dengan sudut elevasi beta. Nah, jika tinggi nyala api adalah T, ini tingginya adalah T, ya. Buktikan bahwa T atau tinggi nyala api bisa dihitung dengan rumus X dikali sinus alfa kurang beta dibagi cos alfa dikali cos beta. Kita memandang ini sebagai segitiga siku-siku kalau kita tarik garis tegak lurus ke bawah ya seperti ini. Ini tegak lurus ya. Nah, misalnya ini kita beri nama A, di sini B, di sini C, dan di sini D. Nah, misalkan jarak dari A ke C, dari kaki Tugu Monas ke puncak nyala api ini adalah Y. Nanti kita akan cari T. Di sini ada dua segitiga siku-siku ya. Kita akan lihat satu persatu segitiganya. Kita bagi dua dulu di sini. Misalnya kita lihat yang pertama adalah segitiga ABC. Kita tinjau segitiga ABC dulu ya. Segitiga ABC ini, kita lihat perbandingan antara sisi di depan sudut, yaitu AC, di sini adalah Y, dan sisi di samping sudut, yaitu X, itu adalah tangen sudut alfa. Ya. Di sini kita dapatkan tangen sudut alfa. Tangen alfa adalah perbandingan sisi depan sudut, yaitu AC, dibagi sisi di samping sudut, yaitu AB. Atau AC adalah Y dibagi X. Nah, dari sini kita peroleh Y-nya sama dengan X dikali tangen alfa. Nah, ini anggaplah ini persamaan yang pertama. Kemudian kita perhatikan yang kedua, segitiga ABD. Segitiga ABD. Nah, kita lakukan yang sama, kita bandingkan sisi depan sudut yaitu AD dengan sisi samping sudut AB. Perbandingannya adalah tangen sudut beta ya. Jadi tangen sudut beta adalah AD dibagi AB. Nah, untuk AD ini kan belum ada, jadi AD ini kita lihat untuk panjang sisi AD itu adalah panjang AC, yaitu Y, dikurangi C ke D, yaitu T. Berarti panjang AD adalah Y kurang T ya. Nah, berarti di sini Y kurangi T dibagi AB adalah X. Atau kita peroleh, ini kita kali ke sini X kali tangen beta, berarti Y dikurangi T sama dengan X dikali tangen sudut beta. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita akan substitusi ya. Kita substitusi nilai Y sama dengan X tangen alfa ke Y yang kedua, persamaan yang kedua di sini ya. Kita substitusi Y sama dengan X tangen alfa ke persamaan 2. Nah, kita peroleh, ini kita ganti ya. Berarti, atau kita tulis ulang dulu, ini persamaan kedua, Y dikurangi T sama dengan X tangen beta. Nah, Y yang ini kita ganti dengan X tangen alfa ya. Jadi, X tangen alfa dikurangi T sama dengan X tangen beta.
Nah, selanjutnya yang T ini kita bawa di kanan, sedangkan X tangen beta kita kumpulkan di ruas kiri. Jadi kita peroleh X tangen alfa dikurangi X tangen beta. Ini sama dengan positif T di sini ya. Nah, ini X-nya bisa kita keluarkan. X dikali tangen alfa kurangi tangen beta. Ini sama dengan T. Nah, tangen alfa ini bisa kita nyatakan dalam bentuk sin per cos ya. Supaya mengarahkan ke rumus ini, di sini ada sin dan cos, kita ganti semuanya. X dikali ini kita ganti jadi sinus alfa dibagi cos alfa dikurangi sinus beta dibagi cos beta. Ini sama dengan T. Nah, yang dalam kurung ini kita kali silang, kita peroleh, samakan penyebutnya ya. Sama penyebutnya kita kali silang sinus alfa kali cos beta. Sinus alfa dikali cos beta dikurangi, yang ini juga kita kali silang, cos alfa dikali sinus beta dibagi, penyebutnya kita kali, cos alfa cos beta. Ini sama dengan T. Nah, ini T-nya kita tulis di kiri ya. T sama dengan ya X dikali. Nah, yang bagian atas ini kita perhatikan, yang bagian atas adalah sin alfa cos beta kurang cos alfa sin beta, tidak lain adalah rumus sinus selisih dua sudut. Ya, bisa kita ubah jadi sinus alfa kurang beta ya, rumus selisih dua sudut dibagi cos alfa kali kosinus beta. Nah, sekarang terbukti bahwa T bisa kita hitung dengan rumus X dikali sin alfa kurang beta dibagi cos alfa cos beta. Oke. Selanjutnya kita pindah ke soal yang kedua. Gaya F yang diperlukan untuk menarik sebuah beban pada bidang miring dengan kemiringan alfa dan koefisien gesekan mu diberikan oleh rumus F gaya ya sama dengan omega dikali sinus alfa tambah mu cos alfa. Jika mu-nya itu adalah tangen lambda, buktikan bahwa gaya F ini bisa dinyatakan dalam rumus yang lain, yaitu F sama dengan omega dikali sinus alfa tambah lambda dibagi cos lambda. Nah, pada soal ini kita hanya perlu merubah ya bentuk rumus yang pertama, yang F ini kita nyatakan dalam bentuk rumus yang kedua, ya kita ubah bentuk kedua, di mana kita mengganti mu-nya sebagai tangen lambda, sehingga nanti akan memuat lambda. Kita tulis kembali rumusnya di sini ya. F sama dengan omega dikali sinus alfa ditambah mu cos alfa. Nah, mu-nya kita ganti dengan tangen lambda. Berarti ini sama dengan omega dikali sinus alfa ditambah tangen lambda kali kosinus alfa. Nah, tangen ini kita bisa ganti menjadi sin per cos ya. Jadi omega kali, ini omega ya, sinus alfa ditambah, ini kita ubah jadi sinus lambda dibagi kosinus lambda dikali kosinus alfa. Nah, selanjutnya ini bisa kita samakan penyebutnya. Bagian ini sinus lambda dibagi cos lambda, sedang ini sinus alfa ya. Kita samakan penyebutnya dengan penyebut cos lambda. Kita lanjutkan ke sini. F sama dengan omega dikali sinus alfa. Nah, ini kita kali penyebut cos lambda ya. Kita kali cos lambda. Di sini juga cos lambda. Oke, kita kali cos lambda bagi cos lambda. Ditambah sinus lambda dikali cos alfa dibagi cos lambda. Nah, ini penyebutnya sudah sama, tinggal kita sederhanakan. Omega dikali sinus alfa dikali kosinus lambda ditambah, ini kita tukar posisinya ya, sehingga nanti terbentuk pola rumus sinus, sinus cos, cosinus ya. Sini kita tukar kosinus alfa sinus lambda dibagi dengan kosinus lambda. Nah, kalau kita perhatikan ini, bagian yang di atas ya, pembilangnya sin alfa cos lambda tambah cos alfa sin lambda adalah rumus sinus jumlah dua sudut. Berarti ini kita bisa ubah sinus alfa tambah lambda
dibagi kosinus lambda. Nah, ini sudah terbukti ya bahwa rumus ini, gaya F ini bisa diubah ke rumus yang lain apabila diketahui mu sama dengan tangen lambda, maka hasilnya adalah gaya F sama dengan omega dikali sinus alfa tambah lambda dibagi kosinus lambda. Nah, di sini masih menggunakan rumus sinus jumlah dua sudut. Selanjutnya kita pindah ke soal yang ketiga. Jika A, B, dan C masing-masing adalah sudut-sudut dalam sebuah segitiga sembarang, buktikan bahwa tangen A ditambah tangen B ditambah tangen C sama dengan tangen A dikali tangen B dikali tangen C. Nah, kita buat dulu ilustrasi sebuah segitiga sembarang seperti ini misalnya. Ini A, B, dan C sudut-sudutnya. Nah, kita tahu jumlah dari besar ketiga sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi A tambah B tambah C bisa kita tulis sama dengan 180 derajat jumlahnya. Atau C-nya bisa kita tulis sebagai 180 derajat dikurangi A tambah B. Kita akan mengarahkan ke pembuktian tangen ini ya. Jadi ini bisa kita tulis tangen C sama dengan tangen dari 180 derajat dikurangi A tambah B. Ya, kita lanjut ke sini. Nah, sekarang kita ingat sifat sudut-sudut berelasi ya. Sifat sudut-sudut berelasi untuk tangen, kita tulis di sini kembali ya. Tangen 180 derajat dikurangi alfa itu sama saja dengan negatif tangen alfa ya. Ini sifat sudut-sudut berelasi yang sudah kita pelajari di kelas 10. Sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi tangen C ini sama dengan negatif tangen A tambah B. Nah, ini negatif karena ini di koran kedua ya, 180 kurang alfa, tangen di koran kedua negatif. Nah, ini kita tinggal uraikan tangen A tambah B, kita uraikan dengan menggunakan rumus tangen ya. Ini bisa kita kali negatif 1 sehingga kita dapatkan negatif tangen C sama dengan tangen A tambah B. Nah, yang ruas kanan kita uraikan dengan rumus tangen jumlah dua sudut. Negatif tangen C sama dengan ini tangen A tambah tangen B dibagi 1 dikurangi tangen A dikali tangen B ya. Rumus jumlah dua sudut untuk tangen. Nah, ini bisa kita kali silang nih ya. Kita kali ke sini ya. Sehingga kita peroleh negatif tangen C dikali 1 dikurangi tangen A kali tangen B. Ini sama dengan tangen A ditambah tangen B. Kita kali masuk, berarti negatif tangen C. Ini negatif tangen C dikali negatif tangen A tambah kali tangen B, jadinya positif tangen A, kita urutkan tangen B dikali tangen C ya. Ini jadi positif ya. Negatif ini juga negatif. Sehingga di sini sama dengan tangen A tambah tangen B. Nah, yang negatif tangen C ini kita kumpulkan di ruas kanan, kita peroleh tangen A dikali tangen B dikali tangen C sama dengan tangen A ditambah tangen B. Nah, yang ini negatif tangen C, ke sini jadinya tambah tangen C. Nah, kita lihat ini sudah terbukti ya. Sama yang di atas, tangen A tambah tangen B tambah tangen C sama dengan tangen A dikali tangen B kali tangen C untuk setiap segitiga sembarang. Oke, berikutnya kita lihat contoh atau soal yang keempat. Nah, pada soal keempat ini sebuah persegi panjang berada di dalam sebuah setengah lingkaran dengan jari-jari satu satuan seperti pada gambar ini. Nyatakan luas persegi panjang sebagai fungsi dari sudut θ. Kemudian tentukan sudut θ yang menghasilkan luas persegi panjang yang paling besar. Nah, di sini diketahui jari-jari lingkarannya satu ya. Berarti ini dari pusat lingkaran di sini ke sini ya. Ini juga jari-jari. Ini berarti satu panjangnya. Dan ini adalah segitiga siku-siku. Kita bisa misalkan ini sebagai O misalnya. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Nah, kita akan menyatakan luas persegi panjang sebagai fungsi dari sudut θ. Kalau kita lihat luas persegi panjang ya,
luas persegi panjang ABCD ya. Itu berarti panjang dari AD dikali panjang AB ya. Panjang AD dikali panjang AB. Nah, di sini kita bisa nyatakan AD ini kan 2 kalinya OA ya. Ini X, ini juga X berarti AD ini adalah 2X ya, dikali AB adalah Y. Nah, berarti ini adalah luas ABCD 2X kali Y. Sekarang kita akan mengubah X dan Y ini dalam bentuk fungsi trigonometri. Kalau kita lihat untuk segitiga OAB, kita perhatikan ya, segitiga OAB. Dari sini kita bisa peroleh perbandingan untuk sinus dan kosinus ya. Kita lihat di sini, sinus theta itu adalah sisi depan sudut Y ya, dibagi sisi miringnya 1. Nah, berarti Y-nya adalah sinus theta. Nah, sedangkan untuk kosinus theta, sisi di samping sudut X dibagi sisi miringnya 1, sehingga kita peroleh X sama dengan kosinus theta. Nah, selanjutnya, X dan Y ini kita substitusi ya, kita substitusi ke sini, ke luas ABCD, sehingga kita bisa menyatakan luas persegi panjang ABCD dalam fungsi theta. Jadi, luas ABCD, persegi panjang ABCD sama dengan X-nya kita ganti dengan cos theta, berarti 2 kali cos theta dikali I-nya adalah sinus theta. Sinus theta. Atau kalau kita rapikan lagi ya 2 kali sinus theta kali cos theta. Nah, ini adalah rumus sudut rangkap ya. 2 sin theta cos theta bisa kita nyatakan sebagai sinus 2 theta. Nah, inilah jawaban untuk pertanyaan yang pertama ya. Nyatakan luas persegi panjang sebagai fungsi dalam theta. Ini sudah ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari besar sudut theta sehingga persegi panjang mempunyai luas yang paling besar atau luasnya maksimum. Nah, luas maksimum itu terjadi apabila sinus theta ini juga mempunyai nilai maksimum ya. Nilai maksimum dari sinus 2 theta ini tentu selalu terletak ya, untuk sinus terletak antara negatif 1 dan 1. Berarti nilai maksimumnya adalah 1 ya. Nah, kalau begitu kita bisa simpulkan sinus 2 theta ini sama dengan 1. Nah, untuk sudut lancip seperti ini, kita cari saja di kuadran 1 ya. Sinus 2 theta sama dengan berapa ya? Menghasilkan 1. Sinus 2 theta itu sama dengan sinus 90 derajat ya. Nah, berarti 2 theta sama dengan 90 derajat. Atau tetanya sama dengan 45 derajat. Nah, berarti luas persegi panjang ini akan maksimum paling besar apabila tetanya 45 derajat. Atau luasnya adalah 1 ya. Oke, inilah jawaban untuk soal yang keempat. Baik, selanjutnya kita pindah ke soal yang kelima. Pada soal yang kelima ini misalkan P tambah Q tambah R sama dengan 180 derajat. Buktikan bahwa sinus 2P tambah sinus 2Q tambah sinus 2R sama dengan 4 dikali sinus P dikali sinus Q dikali sinus R. Oke, kita akan mulai dari persamaan ini. P tambah Q tambah R sama dengan 180 derajat ya. P ditambah Q ditambah R. Ini sama dengan 180 derajat. Bisa kita tulis P sama dengan 180 derajat dikurangi Q tambah R. Nah, kita akan arahkan ke sinus. Kalau ini kita kasih sinus ya, sinus P sama dengan sinus 180 derajat dikurangi Q tambah R. Nah, dengan sifat sudut-sudut berelasi, kita peroleh sinus 180 dikurangi alfa itu sama dengan sinus alfa. Berarti ini sinus 180 derajat dikurangi Q tambah R sama saja dengan sinus Q ditambah R. Ini adalah sinus P. Nah, selanjutnya kita akan uraikan sinus 2P tambah sinus 2Q tambah sinus 2R. Ini kita bagi dulu ke sini. Nah, sinus 2P yang ini ya. Sinus 2P tambah sinus 2Q tambah sinus 2R. Nah, coba kita kerjakan dulu yang ini. Ini adalah penyumlahan dua sinus ya. Sinus 2Q tambah sinus 2R. Kita gunakan rumus penyumlahan sinus. Berarti sama dengan sinus 2P ditambah sinus tambah sinus. Berarti 2 kali sinus 2Q tambah 2R dibagi 2 ya. Ini R.
2Q tambah 2R dibagi 2 dikali kosinus 2Q dikurangi 2R dibagi 2. Nah, kita sederhanakan lagi sama dengan sinus 2P tambah 2 kali sinus. Ini dibagi 2 berarti jadinya Q tambah R dikali kosinus. Ini bagi 2 juga berarti Q kurang R. Nah, kita lihat di sini ada sinus Q tambah R. Sinus Q tambah R adalah sinus P ya. Ini sinus Q tambah R adalah sinus P. Berarti ini bisa kita ganti jadi sinus P. Jadi sinus 2P ditambah 2 kali, yang ini kita ganti, ini ya, sama dengan ini. Kita ganti dengan sinus P dikali kosinus Q dikurangi R. Nah, selanjutnya di sini ada kosinus Q kurang R. Nah, ini perlu kita uraikan dulu menggunakan rumus kosinus selisih dua sudut. Sehingga ini kita peroleh sinus 2P tambah 2 sinus P dikali selisih dua sudut untuk kosinus Q kosinus R ditambah sinus Q dikali sinus R. Nah, bentuk ini juga kita perlu ubah lagi cos ya, cos Q cos R. Kita bisa dapatkan dari sini. Kalau tadi P sama dengan 180 derajat kurang Q tambah R, kalau kita nyatakan dalam bentuk kosinus ya, berarti kosinus P sama dengan kosinus 180 derajat dikurangi Q tambah R. Nah, dengan sifat sudut berelasi, berarti kosinus P sama dengan negatif kosinus Q tambah R. Ini negatif karena di koran kedua kosinus negatif ya. Atau kita uraikan yang bagian kanan, ini kita kali negatif 1 dulu ya, negatif cos P sama dengan cos Q tambah R. Kalau kita urai jadinya cos P sama dengan cos Q cos R ya, dikurangi sin Q sinus R. Nah, di sini ada cos Q cos R ya, bentuk yang bisa kita gunakan mensubstitusi ini. Nah, ini kita kumpulkan di kiri sehingga kita peroleh di sini sinus Q dikali sinus R dikurangi kosinus P itu sama dengan cos Q dikali cos R. Nah, ini yang kita gunakan substitusi ke sini ya. Kita ganti ke sini. Nah, berarti ini berlanjut sama dengan sinus 2P ditambah 2 kali sinus P. Nah, cos Q cos R kita ganti dengan sin Q sin R kurang cos P ya. Jadi dengan sin Q dikali sinus R dikurangi cos P ditambah sin Q sin R. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada sin Q sin R yang bisa kita jumlahkan dulu. Jadinya sinus 2P tambah 2 sinus P. Ini kalau dijumlah jadinya 2 kali sin Q sin R dikurangi kosinus P. Ini kita kali ke dalam ya. Sehingga kita peroleh sama dengan sinus 2P ditambah 2 sin P dikali 2 sin Q sin R. Jadinya 4 sinus P sinus Q sinus R. 2 sin P dikali negatif cos P. Kita peroleh negatif atau dikurangi 2 sinus P kosinus P. Nah, kita perhatikan bentuk ini sin 2P dengan yang belakang ini adalah bentuk penguraian dari sudut rangkap ya. Sin 2P kalau kita uraikan jadinya 2 sin P dikali cos P ditambah 4 sin P sin Q kali sin R dikurangi 2 sin P dikali cos P. Nah, ini sudah ketemu bentuk yang bisa kita coret ya. 2 sin P cos P kurangi 2 sin P cos P. Berarti hasil akhirnya adalah 4 kali sinus P sinus Q sinus R. Nah, terbukti sudah bahwa sin 2P tambah sin 2Q tambah sin 2R sama dengan 4 kali sin P sin Q sin R. Oke, inilah 5 soal ya terkait aplikasi dari rumus-rumus yang sudah kita pelajari pada bagian pertama sampai bagian yang ke-7 untuk materi trigonometri, rumus sinus dan kosinus menggunakan rumus jumlah, selisih dua sudut, rumus sudut ganda, dan rumus konversi penjumlahan ke perkalian dan sebaliknya.
Oke, semoga ini membantu mempelajari materi ini dan jangan lupa bagikan video ini kepada yang lainnya sehingga semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.